Guys, tahu kalian mulai bulan Januari tahun 2025 PPN naik 12%. Ini dia. Oke guys, sebelum kalian nonton video ini hingga selesai, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Tahukah kalian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dan menstimulasi perekonomian melalui berbagai paket kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan, salah satunya dari sisi perpajakan. Menko menjelaskan pajak merupakan instrumen penting bagi pembangunan. Dalam pemungutannya selalu mengutamakan prinsip keadilan dan gotong royong. Prinsip ini juga mendasari penerapan kebijakan PPN 12% yang bersifat selektif untuk rakyat dan perekonomian. Pemerintah telah resmi menaikkan tarif pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari tahun 2025. Dalilnya adalah kenaikan ini menjadi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Undang-Undang HPP. Kenaikan PPN ini memantik reaksi keras dari sejumlah kalangan. Meski sudah menjadi amanat undang-undang, mereka memandang bahwa kenaikan ini berpotensi mencekik masyarakat yang sekarang ini tengah tercekik daya belinya. Revisi Undang-Undang HPP merupakan RUU usul inisiatif pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Awalnya RUU itu bernama RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bapak Jokowi kemudian mengirimkan surat Presiden ke DPR pada tanggal 5 bulan Mei tahun 2021 untuk membahas RUU KUP. Kemudian surat keputusan pimpinan DPR RI ditekan pada tanggal 22 bulan Juni tahun 2021. DPR RI kemudian membentuk panitia kerja untuk membahas RUU ini. Secara resmi RUU KUP mulai dibahas pada tanggal 28 Juni tahun 2021 dalam pembahasan RUU berubah nama jadi RUU HPP. Pembahasan RUU memakan waktu sekitar 3 bulan hingga disahkan di tingkat pada 29 September tahun 2021. 8 fraksi partai DPR menyetujui RUU HPP segera disahkan dalam rapat paripurna. Hingga kemudian pada tanggal 29 Oktober tahun 2021 Bapak Jokowi menerbitkan Undang-Undang HPP. Dalam bait itu disebutkan bahwa PPN dinaikkan secara bertahap, yakni 11% pada tanggal 11 April tahun 2022 dan 12% pada 1 Januari tahun 2025. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan tarif PPN 12% yang mulai berlaku tahun depan tak hanya dikenakan terhadap barang mewah. Padahal semua kenaikan PPN itu disebut-sebut oleh pemerintah bersifat selektif dan hanya menyasar barang dan jasa kategori mewah ataupun premium. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11%. Ujar kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenko Dwi Astuti dalam keterangan resmi pada hari Sabtu tanggal 21 bulan Desember tahun 2024. Artinya, kenaikan PPN menjadi 12% akan berlaku untuk barang dan jasa yang biasa dibeli masyarakat, mulai dari sabun mandi, makanan siap saji di restoran, pulsa telepon, tiket konser, hingga layanan video streaming seperti Netflix. Setelah kenaikan PPN 12% ini, kemudian masyarakat ramai-ramai mendatangi petisi berisi penolakan terhadap kenaikan PPN ini. Petisi yang berjudul "Pemerintah Segera Batalkan Kenaikan PPN" ini sudah tayang di situs sejak tanggal 19 November tahun 2024 silam. Pada hari Senin tanggal 23 bulan Desember pagi ini sudah ada 171.532 orang yang mendatangani petisi untuk menolak kenaikan PPN 12% ini. Inisiator petisi menargetkan 200.000 tanda tangan untuk petisi tersebut. Pembuat petisi menganggap kenaikan PPN menjadi 12% menyulitkan rakyat. Ia mengingatkan daya beli masyarakat sedang terpuruk. Petisi online tersebut pun diantar ke Istana Presiden Jakarta oleh sejumlah massa dari beberapa elemen masyarakat. Mereka melakukan aksi tolak kenaikan PPN 12% pada hari Kamis tanggal 19 bulan Desember tahun 2024. Pemerintah menegaskan tak semua barang dan jasa kena kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Beberapa di antaranya malah digratiskan PPN-nya oleh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci bahwa bahan kebutuhan pokok yang mendapatkan fasilitas bebas PPN telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020. Barang dan jasa yang termasuk diantaranya adalah beras, daging ayam, ikan bandeng, cagalan, tongkol, tuna,
kembung, dan yang lain sebagainya. Kemudian jenis jasa yang mendapatkan fasilitas bebas PPN sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2024, yaitu jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa angkutan umum, jasa keuangan, dan jasa persewaan rumah susun sederhana. Namun pemerintah juga menetapkan bahwa barang-barang strategis tertentu masih dikenakan PPN sebesar 11%. Dengan 1% sisanya ditanggung pemerintah. Barang tersebut mencakup minyak kita, tepung terigu, dan gula industri. Guna meredam dampak kenaikan PPN ini, pemerintah kemudian menyiapkan 6 paket kebijakan ekonomi berupa insentif hingga diskon pajak sebagai stimulus. Pemerintah Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kebijakan stimulus ini didesain untuk merespon guncangan ekonomi yang dialami dalam negeri. Salah satunya terkait pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah hingga bawah. Adapun paket stimulus ekonomi tersebut diberikan kepada 6 sektor produktif seperti sektor rumah tangga yang mendapatkan bantuan pangan hingga diskon listrik 50%. Selanjutnya, sektor pekerja akan mendapatkan kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Lalu sektor usaha mikro kecil dan menengah diberikan perpanjangan periode pemanfaatan pajak penghasilan final 0,5% dari omset hingga tahun 2025. Berikutnya, industri padat kerja di mana pekerja dengan gaji di bawah 10 juta diberikan insentif PPh pasal 21 DPP. Lebih lanjut, sektor mobil listrik dan hybrid diberikan insentif hingga sektor perumahan diberikan PPN DTP pembelian rumah. Kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% pada tahun 2025 dinilai berdampak buruk pada daya beli masyarakat. Namun menurut Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia, Budiman Sujatmiko menegaskan bahwa hal tersebut tak berdampak pada masyarakat miskin. Hal tersebut disampaikan Budiman Sujatmiko saat mengunjungi basecamp pusat Asosiasi Petani Kelengkeng Mandiri di Desa Lembu Purwo, Kecamatan Mirit, Kebumen pada hari Selasa tanggal 24 bulan Desember tahun 2024. Ia menyebut PPN 12% itu hanya untuk barang mewah. Saat ini kemiskinan ekstrem di Indonesia berhasil ditekan hingga angka 0,8%. Salah satu cara untuk menekankan kemiskinan ekstrem tersebut adalah dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini, Budiman juga sempat memanen kelengkeng di kebun. Untuk mengataskan kemiskinan di Kebumen, pihaknya akan segera mengidentifikasi kelompok kemiskinan, mendorong investasi hingga akan mengkelengkengkan Kebumen. Sementara itu, Ketua Asosiasi Kelengkeng Seluruh Indonesia Ahmad Janan selaku pemilik kebun kelengkeng yang dikunjungi mengaku ikut andil dalam mewujudkan swasembada pangan, salah satunya dengan menjadi petani kelengkeng. Ia berharap agar kedepannya bisa ikut membantu mendorong petani kelengkeng terutama untuk biaya pengembangan. Kami mandiri mewujudkan swasembada pangan, kami bentuk sosialisasi seluruh Indonesia, harapannya ya pemerintah ikut mendorong kami, terutama anggaran, ucapnya. Selain itu, Haris Ruslimoti juga turut menyampaikan optimisme bahwa pemerintahan Prabowo Subianto terbuka lebar terhadap pandangan dan pemasukan berbagai unsur masyarakat sipil terkait penerapan PPN 12%, mulai dari ormas keagamaan MUI hingga para pengusaha serta intelektual dan para ekonom. Haris menilai setiap kritik dan masukan merupakan suplemen yang akan memperkuat pelaksanaan kebijakan PPN 12% agar semakin berpihak terhadap kepentingan rakyat. Saya yakin Presiden Prabowo pasti mendengar dan membaca aspirasi yang berkembang untuk menyempurnakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, ujar kata Haris. Tak hanya itu aja, Haris juga menyebut saat ini terjadi situasi geopolitik antara negara-negara yang dipimpin Amerika Serikat dan Uni Eropa yang berseberangan dengan China dan Rusia. Dampaknya konsensus pasar bebas ambruk setelah sekian lama jadi mekanisme perdagangan global. Hal itu membuat kondisi pasar bebas berubah menjadi friendshoring atau perdagangan antara sesama negara yang saling bersekutu. Situasi tersebut diprediksi akan membuat ekonomi global pada tahun 2025 jadi suram. Di Indonesia sendiri, Haris menyebut bahwa siapapun pemimpinnya akan menghadapi situasi sulit dengan ruang pilihan yang terbatas. Menurutnya, terkadang pemerintahan kasus menempuh kebijakan tidak populer sebagai mitigasi agar situasi geopolitik itu tidak berdampak buruk terhadap ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. Terkait kebijakan PPN 12% memang bukan kebijakan di era pemerintahan Prabowo, namun Prabowo tidak cuci tangan dan tetap bertanggung jawab. Saya kira bukanlah karakter Presiden Prabowo untuk menyalahkan masa lalu setiap menghadapi masalah dan tantangan, ujar kata Haris. Lebih jauh lagi, Haris meminta agar rakyat dan para pelaku usaha dapat memahami situasi sulit saat ini, yang akhirnya melahirkan kebijakan PPN 12%. Dirinya mengingatkan agar sejalan dengan masukan DPR RI yang diwakili Sufmi Dasko Ahmad yang meminta kebijakan PPN 12% jangan sampai makin memperlemah ekonomi dan daya beli masyarakat menengah ke bawah.
Untuk itu, penerapan PPN 12% diutamakan untuk komponen pajak barang mewah. Haris berharap perbedaan pendapat terkait PPN 12% ini tidak mempengaruhi terhadap persatuan Indonesia. Saya yakin pemerintahan Prabowo sangat hati-hati dalam membuat kategorisasi terkait komponen barang mewah yang dikenakan PPN 12%, sehingga daya beli ekonomi rakyat tidak terganggu. Saya berharap kita sama-sama menjaga agar bangsa kita dijauhkan dari dampak negatif baik ekonomi maupun politik akibat pertikaian geopolitik yang diperkirakan memanas di tahun 2025, ujar kata Haris. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih buat kalian yang telah nonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.